2023 akan dilaksanakan sidang hak asuh anak dengan nomor perkara 0421-PDTG/2023 kelas 3F antara Nur Hidayatul Qari'ah bin Mahmud sebagai penggugat melawan Restu Khalid Imawan bin Heriadi sebagai tergugat. Majelis hakim silahkan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengadilan kelas 3F memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama yang bersidang pada hari Jumat tanggal 17 November tahun 2023 dengan nomor register perkara 0471-PDF-G-PN kelas 3F tentang cerai gugat antara saudari Ida binti Mahmud sebagai penggugat dan saudara Khalid bin Heriadi sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipersilahkan memasuki ruangan sidang. Selamat siang saudari penggugat. Saya akan mengecek identitas saudari. Nama saudari siapa? Nur Hidayatul Qari'ah, Kemudian umur, 20 tahun, alamat. Kediri Sedayu. Baik. Saudari, apakah dalam sidang ini Anda akan maju sendiri? Tidak, Yang Mulia, saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Baik, terima kasih. Saudari yang mewakili, dapatkah Anda menunjukkan surat kuasa hukum saudari? Baik, selanjutnya selamat siang saudara tergugat. Saya juga yang mulia. Di sini saya akan mengecek identitas saudara. Saya yang mulia. Nama saudara, Khalid Imawan yang mulia. umur, 19 yang mulia. alamat. Lombok Tengah. Baik, apakah dalam sidang ini Anda akan maju sendirian? Tidak yang mulia. Saya didampingi oleh kuasa hukum saya yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara yang mewakili, dapatkah saudara menunjukkan surat kuasa hukum saudara? Baik yang mulia. Saudari penggugat dan tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu. Dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara hak asuh anak penggugat dan tergugat. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perebutan hak asuh anak itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan perebutan hak asuh anak berarti secara tidak langsung akan mengurangi keadilan anak dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam hak asuh ini kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah.
Baiklah saudari penggugat dan tergugat, atas arahan yang kami berikan kepada saudari tadi, menciptakan perdamaian dan kerukunan serta dapat membuka hati saudara untuk mengurungkan niat perebutan hak asuh anak. Bagaimana saudari penggugat? Tidak, Yang Mulia. Saya akan tetap pada pendirian saya. Saya sudah tidak tahan lagi dengan sikap dia, Yang Mulia. Saya ini manusia. Saya punya hati, Yang Mulia. Bagaimana bisa saya menerima sikap dia yang seperti ini? Saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuannya, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara akan melanjutkan perebutan hak asuh anak ini? Ya, Yang Mulia. Saya ingin melanjutkan kasus ini, Yang Mulia. Saya sering mengajukan surat perdamaian, Yang Mulia, tapi tetap begitu juga hasilnya. Begitu juga dengan pihak keluarga, tapi tetap dia tidak bisa berubah, Yang Mulia. Baiklah saudari penggugat dan saudara tergugat, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan. Nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun tentu harapan kami perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Sesuai dengan tahapan persidangan, bahwa selanjutnya kami akan membacakan gugatan dari penggugat. Saudara tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan surat gugatan dari saudari penggugat? Siap, sudah, Yang Mulia. Baik, kami akan membacakan surat gugatan dari penggugat. 1. Penggugat dan tergugat telah bercerai sebagaimana pernyataan dari akta cerai. 2. Bahwa dalam putusan perceraian antara penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak yang belum ditetapkan oleh pengadilan. 3. Bahwa anak yang namanya tersebut di atas hingga kini tinggal bersama tergugat sebagai ayah kandungnya. 4. Bahwa anak penggugat dan tergugat masih di bawah umur dan tentu masih sangat tergantung kepada bantuan penggugat selaku ibunya. Dan demi kepentingan masa depan anak, sudah selayaknya penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak tersebut. 5. Bahwa penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut benar-benar di bawah pengasuh penggugat. 6. Bahwa untuk terjaminnya nafkah anak yang merupakan kewajiban tergugat sebagai ayahnya, maka dimohon untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa. 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Kelas 3F melalui Majelis Hakim Kelompok 2 yang mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat serta menetapkan anak bernama Abdullah berada di bawah hak asuh penggugat. Apakah saudari akan merubah atau menambahkan isi surat gugatan tersebut? Baik, tidak, Yang Mulia. Saya rasa sudah cukup. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan tadi? Ya, Yang Mulia, saya akan melanjutkan jawaban secara lisan. Berdasarkan surat kuasa tanggal 17 November 2023 bertindak untuk dan atas nama Nur Hidayatul Qori'ah binti Mahmud dalam hal ini mengajukan jawaban atas gugatan balasan. Berikut merupakan dalil-dalil yang diajukan. Pertama, berdasarkan surat gugatan tersebut sangat bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Kedua, bahwa dengan dasar hal-hal yang telah disebutkan dalam nomor 1 di atas, maka keputusan untuk membawa permasalahan ini ke persidangan kelas 3F merupakan pelanggaran. Ketiga, penggugat mengidap penyakit bipolar yang sewaktu-waktu dapat membahayakan anak. Keempat, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Baik, sudah cukup, Yang Mulia. Baik, selanjutnya apakah saudari penggugat akan mengajukan replika secara lisan atau tulisan? Baik, Yang Mulia, saya akan mengajukan replika secara lisan. Dengan hormat, saya selaku kuasa hukum penggugat akan memberikan tanggapan terkait dengan pernyataan saudara tergugat sebagai berikut. 1. Bahwa dalil 1 menyatakan gugatan tersebut dibuat bertolak belakang dengan kejadian yang terjadi dan itu sangat keliru. Karena hal-hal yang dinyatakan di gugatan ini benar-benar terjadi berdasarkan fakta yang ada. 2. Bahwa penyakit
bipolar yang dimiliki penggugat dapat dikendalikan sehingga tidak akan membahayakan anak. Ketiga, bahwa selama anak tinggal bersama tergugat tidak merawat anak dengan baik. Keempat, bahwa berdasarkan uraian di atas maka penggugat tetap pada surat penggugatannya. Kelima, pada usia di bawah 12 tahun pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya menurut pasal 105 KHI kompilasi hukum Islam. Bagaimana saudara tergugat? Apakah Anda akan mengajukan duplik? Ya yang mulia, saya akan mengajukan duplik secara lisan. Berikut pernyataan duplik dari replik tergugat sebagai berikut. Pertama, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak tegas gugatan penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat. Kedua, bahwa tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan memohon agar dicatat kembali dalam duplik ini. Ketiga, bahwa tergugat menolak tegas replik yang menyatakan bahwa selama ini anak tinggal bersama tergugat tidak merawat anak dengan baik. Berdasarkan surat kuasa tanggal 17 November 2023 bertindak untuk dan atas nama Nur Hidayatul Qori'ah binti Mahmud dalam hal ini mengajukan jawaban atas gugatan balasan. Berikut merupakan dalil-dalil yang diajukan. Pertama, berdasarkan surat gugatan tersebut sangat bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Kedua, bahwa dengan dasar hal-hal yang telah disebutkan dalam nomor 1 di atas, maka keputusan untuk membawa permasalahan ini ke persidangan kelas 3F merupakan pelanggaran. Ketiga, penggugat mengidap penyakit bipolar yang sewaktu-waktu dapat membahayakan anak. Keempat, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Baik, sudah cukup yang mulia. Baik, selanjutnya apakah saudari penggugat akan mengajukan replika secara lisan atau tulisan? Dengan hormat, saya selaku kuasa hukum penggugat akan memberikan tanggapan terkait dengan pernyataan saudara tergugat sebagai berikut. 1. Bahwa dalil 1 menyatakan gugatan tersebut dibuat bertolak belakang dengan kejadian yang terjadi dan itu sangat keliru. Karena hal-hal yang dinyatakan di gugatan ini benar-benar terjadi berdasarkan fakta yang ada. 2. Bahwa penyakit bipolar yang dimiliki penggugat dapat dikendalikan sehingga tidak akan membahayakan anak. Ketiga, bahwa selama anak tinggal bersama tergugat tidak merawat anak dengan baik. Keempat, bahwa berdasarkan uraian di atas maka penggugat tetap pada surat penggugatannya. Kelima, pada usia di bawah 12 tahun pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya menurut pasal 105 KHI kompilasi hukum Islam. Bagaimana saudara tergugat? Apakah Anda akan mengajukan duplik? Ya yang mulia, saya akan mengajukan duplik secara lisan. Berikut pernyataan duplik dari replik tergugat sebagai berikut. Pertama, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak tegas gugatan penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat. Kedua, bahwa tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan memohon agar dicatat kembali dalam duplik ini. Ketiga, bahwa tergugat menolak tegas replik yang menyatakan bahwa selama ini anak tinggal bersama tergugat tidak merawat anak dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, maka tergugat tetap berada di jawaban pertamanya. Baik, yang mulia, saya cukup. Bagaimana saudara tergugat? Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Selanjutnya saudari penggugat dan tergugat untuk menyiapkan saksi dan bukti pada tahap berikutnya. Dipanggil dari saksi 1 pihak penggugat dengan
bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudari saksi 1, Anda telah disumpah dan telah bersedia untuk berjanji memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, akan tetapi kepada Tuhan. Apakah saudari saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya kenal dengan penggugat dan tergugat. Apakah saudari saksi dengan penggugat ada hubungan dekat? Tidak, Yang Mulia, hanya sebatas tetangga saja. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga tergugat dan tergugat sebelum bercerai? Saya sering mendengar tentang pertengkaran di lingkungan mereka, Yang Mulia. Dari mana Anda tahu bahwa itu suara dari penggugat, bukan dari TV atau semacamnya? Saya bisa membedakan mana suara TV dan mana suara asli manusia, Yang Mulia. Dan saya sering mendengar caci maki dari penggugat, Yang Mulia. Selain itu, apakah ada hal yang Anda ketahui? Tidak, Yang Mulia. Baik, kalau begitu terima kasih. Saudari saksi, silakan kembali ke tempat semula. Baik, saudara saksi 2, Anda telah disumpah dan telah bersedia untuk berjanji memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi kepada Tuhan. Saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, Apakah saudara saksi dengan tergugat ada hubungan dekat? saya dengan tergugat tidak memiliki hubungan dekat, hanya sebagai sekretaris di kantor saja, Yang Mulia. Baik. Sejauh mana Anda mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat? Saya mengetahui semua tentang rumah tangga penggugat dan tergugat. Hubungan mereka memang terlihat romantis. Namun di balik semua hal itu mereka saling bertengkar dan hampir melukai anaknya yang bernama Abdul. Kapan Anda melihat hal tersebut? Saat itu saya sedang mengangkat barang ke rumah dan tidak sengaja mendengar keributan dari Ibu Nur dan Pak Poli yang hampir mencelakai anaknya yang bernama Abdul yang lagi tidur. Lantas apa yang terjadi? Saat itu Ibu Nur berada di puncak amarnya dan hampir melukai anaknya Abdul yang sedang tidur. Apakah ada hal lain yang Anda ketahui? Tidak, Yang Mulia. Bukti seperti apa? Ada, Yang Mulia. Silahkan putar bukti tersebut. Baik, untuk bukti dan saksi sudah cukup sampai di sini. Silakan pihak penggugat dan tergugat untuk menyampaikan hasil akhirnya. 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melakukan pengacara di hadapan pengadilan kelas 3F. Dicatat dengan register nomor 109/2023. 2. Bahwa persoalan timbul ketika tergugat dirasa tidak mampu merawat anak dengan baik. 3. Bahwa tergugat tidak bisa mendidik anak dengan baik. 4. Bahwa tergugat selalu membawa paksa anak. 5. Bahwa semenjak perceraian tergugat tidak memberikan kesempatan penggugat untuk menemui anaknya. Sekian, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia, di sini saya akan membacakan kesimpulan akhirnya. Yang pertama, bahwa gugatan tersebut sangat bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. 2. Bahwa dengan berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan pada nomor 1 di atas, keputusan penggugat untuk membawa permasalahan ini ke pengadilan merupakan pelanggaran. Ketiga, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima, sehingga menyimpulkan bahwa tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing.
Selanjutnya merupakan tahapan pembacaan putusan. Maka diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi daripada putusan ini. Yang pertama, sebagai hukuman penggugat harus menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anak disertakan kepada tergugat. Kemudian yang kedua, membebani biaya persidangan ini kepada pihak penggugat. Sidang perkara perdata hak asuh anak nomor 0471/PDT.G/PN kelas 3F pada hari ini Jumat 17 November 2023 dinyatakan ditutup.